Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Rizky Ramanto. Saya bekerja di PT Yamaha Musik Manufacturing Asia sebagai operator produksi sudah 2 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan program pengeluaran bulanan kelompok 5. Mengapa saya hanya sendiri? Karena tidak ada anggota saya yang bisa diajak presentasi bersama ini. Dan eh, hampir semua pekerjaan juga yang banyak kerja itu saya. eh, Baik, ada pendahuluan dulu. Jadi pengelolaan keuangan pribadi merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proyek ini tuh bertujuan untuk membuat aplikasi pengeluaran bulanan untuk membantu orang mengelola dan memantau pengeluaran mereka. Nah, aplikasi ini akan memungkinkan orang mencatat dan menganalisis pengeluaran mereka setiap bulan, yang akan membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Nah, tujuan dari proyek ini apa sih? Yaitu yang pertama itu menciptakan aplikasi yang memungkinkan pengguna memasukkan detail pengeluaran harian. Nah, tujuan yang kedua itu adalah menyajikan laporan harian dan bulanan berdasarkan data pengeluaran yang telah dimasukkan. Nah, di sini saya akan membacakan tugas-tugas kelompok, walaupun saya hanya sendiri di sini. Saya sendiri Muhammad Rizky Rahmanto dengan NIM 220101101091. Saya ada di sini sebagai lead. Saya juga mengerjakan back-end, admin project, sistem analis, dan database. Kenapa saya mengerjakan hampir semua? Karena anggota kelompok tidak ada yang berkoordinasi, jadi saya kerjakan melangkah sendiri. Lalu pekerjaan saya itu meliputi merancang konsep aplikasi. Jadi sebelum aplikasi dibuat kita merancang, saya merancang dulu tuh aplikasinya akan ada inputan apa nih, akan berfungsi untuk apa nih, akan dibutuhkan sehari-hari. Lalu mengatur tugas dan kinerja tim. Nah, di tim ini juga awalnya itu mereka berkoordinasi mengerjakan. Jadi saya sempat mengatur dan kinerja tim, tapi setelah beberapa minggu grupnya sudah sepi, tidak ada yang mengerjakan lagi. Lalu saya juga memimpin tim, saya update terus di chat, berkoordinasi dengan anggota tim, lalu merancang fungsi dan fitur yang harus disertakan dalam aplikasi. Nah, fungsinya itu seperti saya merancang bagaimana nih caranya data input ini tersimpan pada database, lalu fitur apa aja nih yang harus saya aplikasikan dalam program ini. Lalu saya membuat model proses aplikasi untuk menggambarkan alur kerja dan interaksi antar pengguna dan sistem. Nah, model proses aplikasinya itu saya gambarkan bagaimana sih pengguna memakai aplikasinya agar mudah dipakai oleh pengguna atau user. Terus saya juga merancang database system, jadi program kita itu setelah input data nanti ketika selesai, nah itu akan tersimpan pada database. Lalu yang selanjutnya itu membuat flowchart. Saya bisa membuat flowchartnya dari awal mulai sampai akhir. Lalu merancang aplikasi berdasarkan spesifikasi desain yang telah disiapkan dengan menggunakan bahasa C++. Nah, jadi saya desain dulu tuh, nanti awal itu akan disuruh apa itu nginput kategori, lalu nanti setelah kategori nginput apa tuh, nginput harga dan selanjutnya. Lalu selanjutnya saya juga memperbaiki bug yang mungkin muncul selama pengembangan atau uji coba. Ini beberapa kali ya bug itu muncul, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Lalu anggota selanjutnya itu ada Rian Maulana, sistem analis. Jadi di sini saya itu memberikan tugas pada Rian Maulana itu merancang desain aplikasi, lalu merancang fungsi dan fitur yang harus disertakan dalam aplikasi, lalu membuat model proses aplikasi untuk menggambarkan alur kerja dan interaksi antar pengguna dan sistem, lalu berkoordinasi dengan tim backend untuk memastikan bahwa kebutuhan dan dengan desain sistem diimplementasikan dengan benar.
Lalu selanjutnya anggotanya yaitu Yudi Asari sebagai saya tugaskan sebagai database. Dia itu tugasnya merancang database sistem, lalu membuat di sini membuat diagram RD itu maksudnya flowchart ya. Jadi selanjutnya berkoordinasi dengan tim backend dan sistem analis untuk memastikan bahwa kebutuhan dan desain sistem diimplementasikan dengan benar. Lalu ada Muhammad Andi Baharudin dan Lutfi Hakim. Saya taruh sebagai backend, yaitu merancang aplikasi berdasarkan spesifikasi desain yang telah disiapkan dengan menggunakan bahasa seperti itu. Berkoordinasi dengan tim sistem analis dan database untuk memastikan bahwa kebutuhan dan desain sistem diimplementasikan dengan benar, lalu mengoptimalkan kinerja aplikasi. Lalu selanjutnya memperbaiki bug yang mungkin muncul selama pengembangan atau uji coba. Lalu setelah itu menyelidiki dan memecahkan masalah yang dilaporkan oleh sistem analis. Selanjutnya ada Sulistyo, dia saya taruh sebagai front end. Dia itu bertugas untuk merancang tata letak antar muka pengguna untuk aplikasi, membuat elemen-elemen UI seperti tombol, formulir, tabel, dan area input. Nah, lalu melakukan pengujian untuk memastikan bahwa elemen UI berfungsi dengan benar. Nah, Sulistyo ini juga tidak muncul dan dihubungi pun susah, jadi untuk bagian front end ini kita telah mengerjakan dan tidak memakainya, jadi tidak ada tampilan UI maksudnya. Terus selanjutnya Andika Rahmat Setiawan, saya terus sebagai admin project, yaitu bertugas berkoordinasi dengan tim backend dan analis dan database untuk memastikan bahwa kebutuhan dan desain sistem diimplementasikan dengan benar. Lalu selanjutnya jelaskan tujuan fungsi utama aplikasi. Lalu tugas selanjutnya jelaskan alur kerja dan spesifikasi kode sumber. Selanjutnya berikan panduan langkah demi langkah untuk menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi. Lalu jelaskan cara menggunakan fitur-fitur utama aplikasi. Selanjutnya sertakan contoh penggunaan untuk menginstalasi aplikasi ini. Jadi Andika ini saya tugaskan untuk membuat tutorial agar user dapat dengan mudah mengenai aplikasi atau program ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada start ya, mulai. Lalu selanjutnya input kategori pengeluaran. Nah, contohnya itu seperti makanan, jajanan, atau bisa yang lainnya. Lalu selanjutnya itu ada input jumlah pengeluaran. Nah, input berapa uang yang kamu pakai untuk pengeluaran tadi. Nah, misalnya kategori makanan, lalu jumlahnya itu 10.000. Nah, ketikkan 10.000, 10.000. Lalu selanjutnya input tanggal pengeluaran. Nah, input tanggal di sini saya membuatnya dengan format tahun, bulan, tanggal. Nah, jadi tanggal berapa kamu pakai uangnya, contohin dulu ya. Pertama itu saya input 2023 misalnya. Lalu strip 12 strip 04, berarti saya mau pakai uangnya di tanggal 4 bulan Desember tahun 2023. Lalu setelah itu klik enter agar data yang kita masukkan tadi tersimpan di database nanti. Lalu jika kalian ingin melihat laporan, kalian cukup ketik selesai. Nah, nanti akan ada laporannya keluar. Lalu kalau kalian masih ingin melanjutkan, tidak mau melihat laporan, maka kalian input kategori lagi. Nah, jika klik selesai, maka kalian bisa melihat data yang tersimpan di database. Nah, kalian bisa lihat sendiri di database. Lalu selesai atau end. Oke, selanjutnya itu source kodenya ya. Di sini saya akan singkat saja menjelaskan source kodenya karena cukup panjang ya. Buat videonya singkat, tidak terlalu lama. Nah, yang pertama itu struct pengeluaran. Nah, itu mendefinisikan struktur data untuk mempresentasikan pengeluaran. Nah, termasuk nama, jumlah, dan tanggal. Lalu selanjutnya void input pengeluaran, STD, vektor pengeluaran, dan pengeluaran bulanan. Nah, fungsi untuk memasukkan pengeluaran bulanan, pengguna diminta untuk memasukkan untuk nama pengeluaran, jumlah, dan tanggal secara berulang. Penginputan dihentikan ketika pengguna memasukkan atau mengetik kata selesai. Setiap pengeluaran dimasukkan ke dalam vektor pengeluaran bulanan. Lalu selanjutnya ada void, tampilkan laporan harian, membuka accounts, pengeluaran, dan pengeluaran.
Nah, fungsi ini tuh untuk menampilkan laporan pengeluaran harian, menampilkan tanggal, pengeluaran dan juga pengeluarannya. Lalu ada void, tampilkan laporan bulanan. Terbuka kon, SPD, vektor pengeluaran, dan pengeluaran bulanan. Kalau tutup. Nah, fungsi untuk menampilkan laporan total pengeluaran bulanan menggunakan fungsi tampilkan laporan harian. Nah, untuk setiap pengeluaran harian dan menghitung total pengeluaran bulanan. Lalu selanjutnya void simpan laporan pakai file. Nah, terbuka cons std vektor pengeluaran dan pengeluaran bulanan tutup. Ini itu untuk menyimpan laporan ke dalam file laporan bulanan.txt. Jadi nanti hasil database-nya akan berbentuk .txt atau teks. Nah, menggunakan metode append. Lalu untuk menambahkan laporan ke dalam file yang sudah ada atau membuat file baru jika belum ada. Pengeluaran dan total pengeluaran bulanan juga dicetak dalam file. Jadi kan ada filenya, jadi setiap data yang kalian masukkan akan terinput dan tersimpan di database di file. Lalu integral main tutup. Nah, fungsi ini tuh fungsi utama program untuk meminta input pengeluaran dari pengguna dan menampilkan laporan bulanan menggunakan tampilkan laporan bulanan dan menyimpan laporan ke dalam file menggunakan simpan laporan ke file. Nah, ini dia. Nah, itu dia penjelasan kodenya. Lalu selanjutnya coba dari source kode tadi kita jalankan dan program. Jadi pertama itu dia akan minta masukkan nama pengeluaran. Nah, lalu kalian masukkan nama pengeluarannya apa tuh, misalkan makanan. Nah, masukkan jumlah pengeluaran. Nah, berapa beli makanannya 10.000. Nah, lalu enter lagi, masukkan tanggal pengeluaran. Nah, ada formatnya di situ, kalian bisa ikuti dari tahun, bulan, dan hari. Di contohnya saya masukkan 2023 12/04. Lalu ketika diklik enter, dia akan menampilkan data yang kita input. Lalu jika kalian ingin selesai gitu, maksudnya tidak ingin menulis lagi, kalian cukup ketik selesai, maka program akan berakhir dan data tersimpan pada database. Jadi kalian bisa lihat lagi nanti pada database-nya di file teks tadi. Lalu di situ saya coba memasukkan lagi kategori yaitu jajan. Hingga pengeluarannya saya masukkan 3.000. Lalu masukkan tanggal pengeluarannya seperti yang contoh pertama tadi. Di sini saya contohnya 2023 tahun 12 05. Itu berarti tanggal 5 bulan Desember tahun 2023. Nah, masukkan. Lalu setelah itu klik enter dan menampilkan data yang kita input tadi tulisan. Untuk mengakhiri atau menyimpan ke database, kalian perlu ketik selesai dan data akan tersimpan pada file folder database untuk kalian. Lalu data tersimpan di database. Nah, begini contoh database-nya. Jadi kita kan tadi udah menginput programnya. Jadi dia itu menampilkan di atas itu ada judulnya laporan pengeluaran bulanan, lalu di bawahnya ada tanggal, kategori apa, berapa kalian spend untuk kategori itu. Seperti makanan 10.000 nih, ini jajanan 3.000 di tahun 2023 di bulan 12 dan di tanggal 5. Nah, total pengeluaran bulanannya juga kita akumulasikan sehingga kalian bisa tahu tidak perlu repot-repot lagi menghitung. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf atas kekurangannya. Jadi tadi itu seharusnya programnya ada tampilan UI-nya karena front end kita dan seluruh tim itu kurang koordinasi, kecuali Andika masih ada
koordinasi atau masih bertanggung jawab, tapi tidak sampai selesai ya keluar. Saya Muhammad Rizky Ramanto, mohon maaf, terima kasih.